Wabarakatuh, NIM 46 2019 045. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana. Di saat ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Tujuannya untuk mengidentifikasi tanda atau bahaya pada bayi tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Siang, Suster. Aku benar ini dengan Ibu Aleta? Iya, betul sekali. Ya, Bu, perkenalkan saya perawat Orien. Saya bertugas di shift siang hari ini. Bu, saya sebentar nanti akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu, yang mana tindakan ini bertujuan untuk mengetahui tanda atau bahaya yang ada pada tubuh bayi Ibu. Waktu yang saya perlukan sekitar 10 sampai 15 menit. Saya minta bantuan Ibu untuk membantu saya membuka pakaian bayi. Ya. Sementara itu saya akan melanjutkan sebentar, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya, Bu, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. Iya. Ya, baik Bu, saya akan menimbang bayinya dulu ya, Bu. Ya, bisa deh. Beratnya 2,8 ons ya, Bu. Iya. Ya. Bu, boleh angkat bajunya? Oh iya. Berikutnya saya akan mengukur panjang bayinya ya, Bu. Iya. Bu, boleh pegang kakinya, takut gerak ya. Iya. Oke. Saya akan memeriksa pernapasan dan denyut jantungnya, Bu. Iya. Permisi ya, Dek. Pernapasannya. Pernapasan dan denyut jantungnya normal ya, Bu. Iya. Saya akan melakukan pemeriksaan suhunya. Iya. Permisinya, Adek. Suhunya 36,5 ya, Bu, suhu normal. Iya. Ya, Bu. Di sini saya tidak melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah karena pada bayi tindakan itu dilakukan pada bayi yang sedang kritis. Iya. Ibu, saya akan mengukur lingkar kepala dan lingkar dadanya. Pembahasannya, Ibu. Permisi, Adik. Lingkar dadanya. Ya, baik Bu, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Yang pertama, pemeriksaan kepala. Di pemeriksaan kepala sendiri kita akan melihat apakah ada benjolan di kepalanya, apakah ada luka, ataukah kepalanya ini dia tidak simetri atau tidak. Di sini yang saya temukan normal ya, Bu. Selanjutnya kita lihat apakah kontelanya ini dia menutup atau tidak dengan cara kita mengukur dari belakang kepala sampai ke depan seperti ini. Berikut saya akan memeriksa matanya. Di sini kita lihat matanya simetri atau tidak, apakah ada luka atau tidak. Di sini matanya normal ya, Bu.
Ya Bu, baik, saya akan memeriksa telinganya adik bayi ini. Di sini telinganya ada dua, simetri dengan mata, dan ini normal ya Bu. Kalau misalnya tidak normal itu telinganya itu tidak sejajar dengan mata. Selanjutnya saya akan memeriksa hidungnya, yang mana untuk tindakan ini saya akan mengecek potensi atau jalan nafas dari bayi ini. Dengan cara saya akan menutup lubang hidung yang satu dan saya akan merasakan pada lubang hidung yang sebelah apakah ada jalan napasnya itu lancar atau tidak. Di sini lancar ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa respon dari mulut bayi, yang mana saya akan memasukkan jari saya apakah bayi ini akan merespon dengan mengisap jari saya atau tidak. Nah, di sini dia mengisap ya Bu, berarti normal. Saya akan mengecek langit-langitnya apakah ada luka atau tidak. Di sini normal ya Bu. Setelah dari pemeriksaan kepala, saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Di sini saya akan meraba apakah ada bengkak pada leher, apakah ada luka di sini. Saya tidak menemukan luka dan bengkak ya Bu. Berikut saya akan melakukan pemeriksaan dadanya, di mana saya akan melihat apakah dada dari bayi ini dia mendatar, cembung atau cekung. Di sini tidak ada luka, tidak ada bengkak juga, dan denyut jantung juga bisa dapat dilihat ya Bu. Setelah selesai dari pemeriksaan dada, saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut. Permisi ya Dek. Pada pemeriksaan perut sendiri, saya akan lihat adik ini dia simetri atau tidak, dia datar atau tidak, cembung atau cekung. Di sini tidak bentuk dari abdomen adik sendiri normal ya Bu. Dan saya akan lihat apakah tali pusarnya ini ada cairan atau tidak, ada nanah atau sekret. Normalnya ini tali pusarnya bersih ya Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu tangan dan kakinya. Di sini kedua tangannya sempurna, jari-jarinya juga ada 10, tidak ada luka. Kakinya juga ada 2, jari-jarinya lengkap semuanya ya Bu. Baik Bu, saya akan memeriksa bagian belakang bayi. Saya permisi ya Dek. Di sini saya akan memeriksa bagian belakang kepalanya. Di sini tidak ada luka, kepalanya normal, dan bokongnya apabila ditemukan ada kebiruan berarti itu normal ya Bu. Oke. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan genitalia dari bayi Ibu. Saya permisi ya Dek. Ya, pada pemeriksaan genitalia sendiri, kalau untuk bayi perempuan Bu, kita cek apakah labia minoranya ini dia lengkap atau tidak, klitorisnya ada atau tidak, uretranya semuanya normal ya Bu. Kalau misalnya ditemukan ada darah di daerah vagina berarti itu juga normal. Tapi kalau misalnya tindakan pemeriksaan pada daerah genitalia pada jenis kelamin laki-laki, itu kita lihat pada testisnya apakah uretranya itu ada di ujung penis atau tidak. Terus kita cek pada skrotumnya itu ada cairan atau ada pembekakan di skrotumnya atau tidak. Normal ya Bu. Ya, baik Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks dari bayi Ibu. Tapi saya ganti handscoon dulu ya Bu. Kamar. Saya telepon. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Tadi kan saya sudah melakukan refleks mengisap pada bayi di bagian mulutnya. Sekarang saya akan melakukan di bagian pipinya. Di sini saya akan mengelus pipinya. Kalau misalnya bayi Ibu respon dengan menoleh ke arah sentuhan saya, berarti itu normal ya Bu. Ya.
Selanjutnya saya akan mengecek refleks menggenggam dari anggota ekstremitas dari bayi ini, dimana ketika saya menaruh jari saya di tangannya bayi ibu, dia akan secara langsung dia akan refleks untuk memegang. Begitu juga dengan ekstremitas bagian bawahnya atau kakinya. Normal ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Babinski, di mana saya akan mengusap jari saya ke bagian kaki anak ibu dari daerah tumit sampai ke jari-jarinya. Responnya dia akan jari-jarinya akan mengekup. Normal ya Bu? Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks Mori, di mana ketika saya refleks ini dilakukan pada daerah kepala. Saya meletakkan tangan saya yang satunya di bagian belakang bayi ibu dan satunya untuk menyangga, dan saya akan melepas tangan kanan saya. Respon bayi ibu akan secara langsung dia akan seperti orang kaget gitu Bu. Ini dia normal ya Bu, dia langsung kaget responnya. Oke. Ya, selanjutnya saya akan melakukan refleks pada bagian matanya, mana saya akan berikan cahaya pada bagian matanya. Secara langsung dia akan mengedip ya Bu, ketika saya ini melakukan tindakan refleks matanya. Bayi ibu secara langsung mengedip matanya Bu, jadi normal. Ya baik, pemeriksaan saya sudah selesai Bu, saya rapikan bayinya dulu ya Bu. Permisi ya adik. Baik Bu, tindakan saya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika Ibu membutuhkan sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung panggil saya di ruang perawat. Terima kasih atas kerjanya. Saya permisi Bu.